Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safna Fariza Balkis dengan NIM 1262112130552 akan melanjutkan penjelasan tentang nilai. Yang pertama yaitu nilai terkait creating, using, dan managing. Pendekatan teknologi pendidikan dalam penciptaan bahan ajar dan lingkungan belajar pada umumnya menganut prosedur yang sistematis dan ilmiah, sehingga pada saat ini teknologi pendidikan mengakui dan menghargai seni dalam proses ini. Teknologi pendidikan percaya bahwa keputusan yang dibuat dalam penciptaan dan penggunaan sumber belajar dapat dan harus dicerahkan oleh pengetahuan yang diturunkan secara empiris. Kemudian, desainer instruksional tidak dapat memotong dan menempelkan materi yang telah dibuat sebelumnya, sehingga sepanjang waktu mereka biasanya harus menghasilkan solusi baru dan materi baru. Kemudian, instruktur yang menggunakan bahan yang dirancang harus membuat adaptasi di tempat, karena setiap situasi memiliki aspek yang unik. Dengan demikian, teknologi pendidikan menggabungkan seni dan sains dalam prakteknya, serta menerima nilai-nilai keahlian dan nilai-nilai penyelidikan empiris. Praktisi reflektif yang disebutkan sebelumnya adalah aspek penting dari bidang teknologi pendidikan. Refleksi pada praktek sangat penting untuk peran aktif guru dan desainer, yang mana harus bermain dalam penciptaan dan penggunaan materi serta strategi teknologi pendidikan. Kemudian nilai terkait appropriate, yaitu proses kerja yang tepat ditangani oleh standar etika yang membutuhkan penggunaan praktik profesional yang baik, seperti halnya seorang dokter yang diharapkan untuk mengikuti standar perawatan. Dengan demikian, keprofesionalan lainnya wajib mengetahui dan mematuhi praktik terbaik dan terkini dalam bidangnya. Sejumlah harapan ini dirinci oleh kode etik AECT agar proses kerja desain instruksional memenuhi standar kelayakan, serta proses tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti sekolah, perguruan tinggi, atau bisnis dan peserta didiknya. Praktik desain pembelajaran tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan belajar bagi siswa yang mengalami pembelajaran tersebut. Singkatnya, proses desain harus efisien dan efektif. Hal ini sama akan berkaitan dengan proses kerja yang terlibat dalam pemilihan dan penggunaan sistem instruksional. Praktisi diharapkan mengetahui, merekomendasikan, dan menggunakan teknik pemanfaatan yang sesuai dengan standar saat ini. Teknik-teknik tersebut harus dapat dibenarkan berdasarkan hasil yang telah terbukti, sehingga dapat meningkatkan akan kebutuhan untuk mengakses dan memahami hasil dari pertanyaan penelitian yang dipublikasikan. Agar sesuai, proses kerja pertama-tama harus canggih. Mata uang dari pengetahuan dan kompetensi dalam tindakan adalah nilai minimal yang harus diasumsikan, serta harus disesuaikan dengan situasi di mana mereka digunakan untuk menguntungkan bagi institusi dan pelajar. Sumber daya yang dipilih atau dibuat untuk digunakan oleh peserta didik agar dapat dinilai berdasarkan berbagai kriteria yang berbeda. Nilai tersebut harus mendorong terhadap pengembangan dan penerapan kriteria tersebut dengan maksud kepekaan terhadap kebutuhan dan minat peserta didik. Sumber daya yang dimaksud untuk dimodifikasi dengan istilah yang berarti kesesuaian dengan tujuan yang dimaksud sesuai pedoman etika dalam teknologi pendidikan. Istilah teknologi yang dimaksud di sini untuk diterapkan pada proses dan sumber daya. Salah satu keunggulan dalam bidang ini adalah komitmennya terhadap pendekatan yang sesuai dengan aplikasi sistematis dari ilmu pengetahuan atau pengetahuan terorganisir lainnya untuk tugas-tugas praktis. Hal ini menunjukkan perspektif unik dari bidang ini dibandingkan dengan bidang lainnya. Bidang lain menerapkan proses untuk pendidikan, tetapi proses tersebut tidak selalu dilakukan secara sistematis atau berdasarkan alasan ilmiah. Praktisi lain seperti guru, profesor, dan pelatih hanya mengembangkan, memilih, dan menggunakan sumber daya untuk pengajaran, tetapi mereka tidak harus berfokus pada sumber daya satu bidang.
Di antara para profesional teknologi pendidikan, teknologi perangkat keras itu sendiri bukanlah hal yang utama. Teknologi informasi dan komunikasi meskipun berpotensi menjadi kekuatan luar biasa dalam hal meningkatkan akses ke pendidikan serta menurunkan biaya dan mengurangi pengeluaran waktu, hanyalah pembawa pesan serta metode pendidikan pesan pada akhirnya menentukan nilai program. Label lain untuk proses dan sumber daya teknologi adalah teknologi lunak dan keras. Yang pertama mengacu pada cara berpikir tentang mengajar, belajar, dan menggunakan metode pemecahan masalah yang cerdik. Kemudian mengacu pada perangkat keras dan lunak yang digunakan dengan benar-benar berkomunikasi dengan pelajar. Tanggung jawab khusus bidang ini untuk mempertimbangkan konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang meluas. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berlebihan atau kurang tepat dapat menyebabkan isolasi dan keterasingan pengguna, seperti contoh mengenai anak-anak prasekolah dan komputer. Pengalaman yang lebih baru dengan belajar di mana-mana menggunakan teknologi digital seperti ponsel, akses nirkabel, PDA dan sebagainya tentu menunjukkan bahwa rasa keterasingan dapat tumbuh dan mungkin pada peningkatan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Pada akhirnya, sentuhan manusia merupakan unsur yang sangat diperlukan dalam setiap program pendidikan yang menyeluruh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.